Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang menjatuhkan vonis selama 5 bulan kurungan penjara terhadap oknum anggota DPRD Pandeglang Yanto karena telah terbukti melakukan tindak pidana kesusilaan. Putusan terdakwa Yanto dibacakan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Indri Patmi di ruang sidang tindak pidana umum Pengadilan Negeri Pandeglang. Adapun saat pembacaan putusan terdakwa Yanto mendengarkan secara online dari dalam rutan kelas 2 Pandeglang. Juru bicara Pengadilan Negeri Pandeglang, Madela Natalia Sairevi mengatakan, hari ini Pengadilan Negeri Pandeglang menggelar sidang pembacaan putusan terdakwa Yanto. Atas nama terdakwa Yanto SHMH bin Sadi telah dibacakan dari persidangannya pada hari ini. Telah dibacakan di mana amarnya berbunyi terdakwa Yanto telah terbukti secara sah dan tegas salah melakukan tindak pidana melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Dan untuk pidananya kepada terdakwa dijatuhkan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 bulan. Ya. Kemudian menghukum terdakwa untuk membayar restitusi sejumlah Rp17.260.000 dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar restitusi maka dilakukan dengan penyitaan dan pelanggaran terhadap harta milik terdakwa, namun apabila nilai harta milik terdakwa kurang dari nilai restitusi atau terdakwa tidak mampu membayar restitusi, maka terhadap terdakwa dikenai pidana kurungan pengganti selama 1 bulan. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Yanto, Satria Pratama mengatakan, kalau pihaknya sudah menyelesaikan sidang putusan kliennya. Satria berpendapat, putusan hakim kurang adil karena jaksa menuntut 5 bulan, tetapi majelis hakim tidak menggunakan 2/3 dari kewenangannya untuk melakukan putusan berdasarkan tuntutan dari kejaksaan. Ini Rabu 21 Juni 2023, kami telah menyelesaikan sidang putusan yang dimana hari ini kami selaku kuasa hukum dari terdakwa menghormati putusan tersebut. Dan kami juga akan melakukan pertimbangan atau pikir-pikir bersama terdakwa terhadap putusan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa. Kami menilai dari putusan tersebut, ini merupakan putusan yang bagi kami saya kira kurang adil. Kenapa? Karena jaksa menuntut 5 bulan, tetapi majelis hakim tidak menggunakan 2/3 dari kewenangannya untuk melakukan putusan berdasarkan tuntutan dari kejaksaan. Nah, kami juga ternyata dari pembacaan putusan tersebut, majelis tidak mampu membuktikan karena hanya menggunakan isyarat dan petunjuk bahwa adanya perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Namun kami tetap menghormati. Kami juga akan tegaskan bahwa klien kami tidak melakukan perbuatan cabul. Klien kami tidak didakwa dan dituntut melakukan perbuatan pasal 289. Jadi ini harus clear di media. Klien kami dituntut digunakan pasal 281 ayat 1 yaitu tindakan asusila. Yang dimana sampai hari ini itu dibuktikan dengan isyarat dan petunjuk karena tidak ada saksi di peristiwa tersebut dan juga tidak ada bukti yang berkesesuaian. Apalagi tadi kita mendengar bahwa ada bukti HP dan HP itu tidak pernah dirasionalisasikan bukti relevan apa yang membuktikan adanya perbuatan tersebut. Dan juga terkait bukti surat dari ahli, yang pertama adalah visum et repertum. Pada faktanya Amanda sendiri menceritakan itu melakukan visum sendiri baru kemudian besoknya dilakukan laporan di Polres Pandeglang. Artinya secara prosedur polisi unit PPA Polres Pandeglang tidak mendampingi pelapor untuk melakukan visum et repertum. Dan yang kedua dari ahli psikolog bahwa hasil asesmen psikolog ini dilakukan di bulan November. Pada faktanya kejadian ini di bulan April, artinya ada range waktu selama kurang lebih 7 bulan. Dan oleh karena itu kami meminta majelis untuk menghadirkan saksi tersebut. Namun setelah 3 kali pemanggilan, saksi dari RSUD Berkah maupun juga dari psikolog itu tidak pernah hadir tanpa ada keterangan 3 kali.